apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Udah hampir seminggu ini aku nggak tag video. Qadarullah, aku dan keluarga semuanya kemarin itu sakit. Nah, di video kali ini aku mau masak-masak aja. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Tonton terus ya. Nah, siapa di sini yang doyan seblak atau sama sekali yang belum tahu seblak itu apa? Nah, di video kali ini aku mau coba bikin seblak dengan bahan-bahan yang ada aja di rumah. Di sini ada telur, ada sawi, kemudian ini ada kerupuk. Aku cuman pakai sepertiganya. Tadi tuh aku beli 5.000, ini sepertiganya. Nah, bahan utamanya itu sebenarnya ada kencur. Jadi seblak itu wajib ya kalau ada kencur itu, karena wanginya itu memang dari wangi kencur. Di sini ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada cabai. Aku pakai cabai merah dan cabai hijau karena aku nggak begitu doyan pedes. Nah, biar wangi aku tambahin daun jeruk. Nah, ini dia bahan-bahannya, simple banget. Kalau misalnya teman-teman pengen komplit, bisa ditambahkan sosis ataupun bakso atau topping-topping lainnya seperti mie. Nah, untuk penyedapnya aku pakai garam, kemudian lada atau merica, kemudian aku pakai kaldu jamur. Kemudian ditambahin gula pasir sedikit ya biar agak manis. Nah, kalau misalnya pengen lebih gurih lagi, teman-teman bisa tambahin penyedap lainnya seperti masako atau roiko. Nah, kerupuknya aku coba rebus dulu biar bersih si kerupuknya, atau teman-teman bisa cuma direndam pakai air hangat aja, opsional ya. Kalau misalnya teman-teman pengen yang empuk bisa direbus. Kalau misalnya teman-teman pengen yang kenyal-kenyal, cuman direndam air hangat juga bisa. Nah, ini dia versi jajan hemat dari aku. Jadi kalau misalnya aku pengen nyemil-nyemil, aku tuh berusaha untuk masak, dan biasanya aku lebih sering masak ya teman-teman. Pertama, biar lebih terjamin aja kualitasnya. Yang kedua, tentunya aku pengen menghemat karena biar selebihnya uang dapurnya itu bisa aku pakai untuk kebutuhan lainnya. Nah, untuk bumbu halusnya aku haluskan pakai ulekan biasa aja. Ini maaf ya, ulekannya udah patah. Nah, biar mempermudah, jadi pertama kali itu aku nguleknya itu bawang putih dulu sama kencurnya biar nggak licin teman-teman. Pokoknya tuh yang terakhir itu bawang merah dan cabai, karena kan memang teksturnya lebih licin. Nah, aku lebih suka seblaknya itu yang berkuah. Nah, biasanya makan seblak itu enaknya dimakan pada saat hujan-hujan. Lumayan kan, anget ke tenggorokan. Nah, untuk bahan-bahan yang aku beli tadi itu sekitar kerupuknya itu 5.000, tapi nggak kepake semua, cuma 1/3-nya, di sekitar 2.000-an lah atau 1.500. Untuk bumbu-bumbunya itu aku cuma beli sawinya itu sekitar 2.000. Kemudian telurnya kebetulan ada di stok di kulkas, jadi aku nggak beli. Terus kencurnya tadi aku beli 2.000, itu juga nggak habis banyak. Jadi aku cuman beli bahan itu nggak nyampe 5.000, tapi ini udah banyak banget. Porsinya tuh bisa 2 orang. Nah, karena kan memang banyak. Nah, ini bumbu yang udah diulek sama aku. Sekarang aku mau tumis dulu bumbunya. Nah, sebenarnya ada banyak cara sih supaya kita itu bisa menyisihkan sebagian uang dapur kita untuk tabungan. Nah, aku lagi berusaha nabung 10.000 sehari teman-teman. Targetnya itu aku mau ngisi furniture rumah. Kebetulan furniture rumah aku kan belum ada, jadi aku berusaha untuk hemat dan menyisihkan sebagian dari uang dapur. Nah, ini tuh wajan yang legend banget teman-teman, karena memang ini bawaan orang tua aku. Katanya sih kalau pakai wajan ini tuh masaknya lebih berasa aja dan lebih gampang. Mungkin kalau orang tua lebih suka pakai wajan yang seperti ini ya. Nah, biar wangi bumbunya itu aku pakein daun jeruk. Ini opsional teman-teman, kalau mau wangi bisa tambahkan daun jeruk. Nah, kalau misalnya bumbunya udah mateng, udah
wangi gitu, aku masukin air. Kalau misalnya lebih suka yang berkuah, tambahkan lagi airnya yang agak banyak ya teman-teman. Untuk tingkat kepedasannya, kalau misalnya teman-teman suka yang pedas, itu lebih baik pakai cabai rawit yang merah supaya lebih berasa. Nah, ini aku masukin sawi hijaunya. Kemudian aku masukin kerupuk yang udah aku rebus tadi. Nah, ini agak kelembekan ya teman-teman, sebaiknya tuh cuma direndam air panas aja. Ini terakhir aku masukin telur. Kalau teman-teman suka yang telurnya tuh hancur seperti ini, bisa dikocok dulu. Tapi kalau nggak suka yang seperti ini, bisa langsung dimasukin aja telurnya. Jadi nanti tinggal diorak-arik aja di wajannya. Nah, yang terakhir aku masukkan bumbu-bumbu penyedapnya seperti garam, kemudian merica, kaldu jamur, sedikit gula pasir, dan bisa tambahkan penyedap lainnya ya kalau misalnya teman-teman mau gurih. Nah, ini tuh kita tinggal koreksi rasa aja, dijamin rasanya itu pokoknya tuh udah mirip deh sama seblak-seblak yang dijual di luaran sana. Nah, ini dia seblaknya udah jadi. Ini aku mau langsung makan karena kalau seblak itu enaknya tuh dimakan anget-anget ya teman-teman. Apalagi dimakan pada saat musim penghujan, enak banget deh pokoknya. Nah, karena seblaknya sudah selesai dimasak, sekarang aku mau bikin chicken wings buat anak-anak dan suami. Nah, di sini aku udah marinasi sayap ayamnya. Tadi aku lupa enggak videoin persiapan marinasinya, tapi di sini aku bakal sebutin, ini gampang banget. Jadi ini tuh marinasinya itu cukup 5 sendok makan madu dicampur dengan 5 sendok makan saus tiram, kemudian dikasih merica sedikit, kemudian ditambahkan kaldu jamur, tambahkan juga bawang putih. Kalau misalnya ada bawang putih tabur lebih gampang, tapi ini aku pakai irisan bawang putih aja. Kemudian kita rendam, aduk-aduk, biarkan aja sampai si bumbu tadi meresap. Nah, untuk menu tambahannya, jadi bumbu marinasi ini aku nanti bakal masukin telur puyuh, jadi biar menunya itu lebih banyak. Nah, ini telur puyuh yang udah aku kupas ya, jadi nanti tinggal masukin aja ke marinasi ayam yang udah dibumbuin tadi. Nah, menu chicken wings ini tuh bisa bertahan untuk beberapa hari ya, apalagi kalau kita simpen di freezer, jadi buat stok itu teman-teman. Nah, anak aku lagi main, jadi pada saat masak, anak aku tuh nemenin aku masak, jadi aku bisa masak sambil jagain anak. Nah, ini dia alasannya kenapa aku bikin dapur yang bersebelahan dengan ruang TV. Jadi aku bisa mengawasin anak aku sambil aku masak. Nah, biasanya masak itu aku lakuin di pagi hari setelah nganter anak sekolah. Jadi untuk makan malamnya aku tinggal ngangetin aja, lebih simple dan lebih praktis. Nah, ayam yang udah dimarinasi aku masak, ini aku tambahin minyak sedikit, kemudian tambahkan air sampai bumbu marinasinya itu menyerap ke ayamnya. Aku tambahin juga telur puyuh karena memang anak aku suka banget sama telur puyuh. Nah, tunggu sampai airnya menyusut. Nah, kalau sudah menyusut tinggal digoreng deh, gampang kan? Kalau masak-masaknya sudah selesai, otomatis masih ada pekerjaan lain yang menanti, yaitu cuci piring. Gak apa-apa ya teman-teman, ini adalah pekerjaan yang bakal terus kita lakukan berulang dan berulang, tapi tetap harus kita lakuin dengan semangat. Teman-teman pernah gak sih ngerasa di titik terendah atau ngerasa bahwa kita tuh ngerasa capek dan bosen dengan aktivitas yang sama atau monoton setiap harinya. Ditambah lagi ada anak yang masih kecil terkadang rewel, bahkan bisa menunda pekerjaan rumah menjadi lebih lambat, atau mungkin gak bisa dikerjain sama sekali. Rasanya pengen nyerah atau mungkin menangis sendirian, tapi kalau itu gak bisa kita kerjain, otomatis gak akan selesai
Bahkan pekerjaannya tuh bisa lebih banyak karena kan ada lagi pekerjaan ini itu yang harus kita lakuin. Nah, sebenarnya itu kuncinya itu ikhlas dan sabar. Jadi ketika kita mengerjakan pekerjaan ini dengan ikhlas dan sabar, otomatis semua pekerjaan yang kita lakukan itu tidak akan terasa berat. Tapi ingat ya teman-teman, kita harus tetap jaga kesehatan. Kalau kita merasa lagi capek, kita nggak boleh memaksain tubuh kita. Kita juga harus tetap istirahat, kita juga harus punya waktu untuk me time. Jadi teman-teman, jaga kondisi dan sesuaikan dengan kondisi tubuh teman-teman. Sekian teman-teman, semoga teman-teman suka dengan videonya ya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.